Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga bening hati. Kita bertemu lagi di Semen Talk Series edisi yang ke-31. Hadir pada sesi kali ini adalah seorang perintis, pendiri sebuah grup band legendaris di era 80-90-an, Project Pop. Dia adalah Bapak Denny Chandra. Pada kesempatan kali ini beliau akan bercerita, berkisah tentang pendidikan, tentang harapan-harapan beliau bagaimana untuk kita bisa menjadi seorang orang tua yang bijak dan bisa mewariskan yang terbaik untuk buah hati kita. Beliau juga akan sedikit berbicara tentang bagaimana situasi kondisi tanah air ini dan harapan beliau supaya kita bisa menjadi manusia kalau lebih tepatnya pembelajar yang tidak hanya sekedar belajar tentang sebuah ilmu, tapi juga syukur kita bisa mengembangkan ilmu yang kita pelajari. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan untuk selalu terhubung dengan channel Fatih Sinani sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita indah berupa kebaikan. See you next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Agus ada di kediaman Bapak Denny Chandra. Beliau seorang tokoh publik. Mungkin saya tidak akan banyak berbicara, tapi mungkin beliau akan memperkenalkan diri ke teman-teman. Silakan Pak Denny. Ya, saya Denny Chandra. Saya hidup di entertain hampir 3/4 kehidupan saya selama hidup ini hidup di entertain seperti ini. Seperti itu. Jadi ya sudah agak lama dan alhamdulillah entertain itu kadang-kadang ada masa pasang surutnya. Alhamdulillah saya di usia yang sudah mulai sebenarnya sudah mulai tua, tetapi sudah mulai memasuki, kalau di usia-usia yang normal itu memasuki masa-masa harusnya sudah pensiun, tetapi masih bisa berproduksi atau berkarya. Itu adalah salah satu kelebihan dari seorang pekerja seni sebenarnya, karena tidak akan pernah pensiun kalau pekerja seni itu. Nah, kebetulan saya masih bisa ya dipercayalah atau masih disukai oleh masyarakat. Alhamdulillah. Ya, baik. Demikian tentang entertain tadi ya. Dulu saya jadi ingat ketika dulu mungkin pas SMA barangkali ya. Kadang sering mendengarkan lagu-lagu dari P Project. Beliau adalah salah satu tokoh yang ada di balik adanya Padiangan Project ya. Mungkin Pak Denny boleh cerita seperti apa dulu ketika awal. Itu sebenarnya Padiangan itu adalah nama Padiangan itu diambil dari dua universitas, Pajajaran sama Parahyangan. Karena pada saat itu sulit sekali, maksudnya bukan jarang sekali orang entertain itu hadir atau muncul dari lingkungan universitas. Jadi mereka bergabung, dan ini mungkin fenomena satu-satunya di Indonesia yang pernah terjadi, di mana ada sekitar 40 orang yang bersama-sama, dua sempuanya sarjana, tetapi tidak memakai keilmuannya atau ijazahnya itu untuk melamar di tempat-tempat yang lain, tetapi khusus mereka memang mau bekerja di entertain seperti itu. Itu ada juga salah satunya, banyak juga pertentangan pribadi lah maksudnya. Karena itu dipertanyakan juga oleh orang tuanya mereka masing-masing, bahwa ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi kalau hanya untuk jadi seniman. Ternyata kalau setelah kita ikutin semuanya, ternyata seniman pun sebenarnya membutuhkan pendidikan-pendidikan yang lainnya supaya untuk mengasah dirinya itu menambah wawasan. Dengan kita menambah wawasan dan punya ilmu-ilmu yang lain, kita kan lebih bijak sebenarnya dalam melakukan atau memberikan karya seni tersebut. Seperti itu sebenarnya. Ya, baik. Sangat menarik sebenarnya Pak Denny. Dan ya ini mungkin saya juga mengalami, menemukan memang di lingkungan kita kecenderungan masyarakat masih menilai atau mungkin lebih tepatnya menilai atau mungkin membandingkan ketika seseorang kemudian menempuh sebuah perguruan tinggi, biasanya langsung dikorelasikan dengan kemana nanti mereka akan bekerja, kemana mereka nanti akan berkarir. Jadi seolah kalau tidak ada hubungan antara pendidikan dan dunia kerja yang mereka geluti, seolah itu menjadi sebuah hal yang tabu, sebenarnya ya kalau dilihat itu jadi gini,
kondisi tersebut sangat memungkinkan karena memang di kita juga tidak secara lapangan kerja untuk mereka-mereka yang ingin sesuai dengan pekerjaannya sendiri memang tidak terbatas sebenarnya. Sehingga kalau misalnya kita lihat teman-teman kuliahnya di mana, di IPB, di ITB misalnya elektro, terus kadang-kadang kerjanya di mana, di TV yang seperti itu, atau enggak malah ada beberapa yang kerjanya lulusan sarjana tapi kerjanya di asuransi misalnya, yang seperti kayak begitu. Ini karena memang mereka harus melanjutkan hidupnya sementara mereka menunggu untuk bekerja, yang maksudnya di sini itu adalah sesuai dengan passionnya dia harus mencari dulu seperti apa. Nah, idealnya itu memang ada lapangan-lapangan kerja yang disesuaikan dengan mereka. Karena gini, ngapain kalau misalnya kita sekolah di sebuah jurusan, tiba-tiba kita melenceng ke arah yang lain. Itu karena memang satu adalah lahan si pekerjaannya dia sendiri memang urut ke arah sana tuh memang satu mungkin kurang seperti itu. Terus karena tuntutannya dia memang juga harus udah mulai mencari nafkah seperti itu. Sehingga ketika dia lulus sarjana pun sebenarnya dia jadinya tidak memberikan kontribusi kepada keilmuan yang dia sudah dapat itu. Karena sebenarnya ketika kita misalnya ke ekonomi, ya kita harus sebenarnya mengembangkan ekonomi dan menemukan ilmu-ilmu baru di ekonomi itu tersebut gitu. Selain untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Hampir setiap ilmu harusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi juga inilah karena kesalahan. Karena setiap orang selalu mendorong si anak-anaknya itu untuk menjadi sarjana. Padahal belum tentu si anak itu memang passionnya itu di tempat itu, misalnya di fakultas atau jurusan yang dia pilih itu sebenarnya. Belum tentu seperti itu, karena bidang-bidang vokasi atau bidang-bidang yang lain yang di luar keilmuannya itu sendiri, karena tidak dikembangkan secara menyeluruh itu, sehingga tidak mendapatkan penghargaan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tukang, di kita tuh upahnya tuh sangat rendah misalnya. Sementara padahal tukang-tukang itu ada tukang-tukang yang memang betul-betul ahli, memang dia tahu seperti apa, dan memang ya bedalah orang kalau misalnya membuat tembok atau membuat ya orang-orang tukang lain seperti itu, dia memang kalau misalnya bagus ya dia pasti akan meningkatkan derajatnya karena memang orang itu yang akan dicari karena kualitas yang akan didapatkannya. Nah, arsitek atau sipil orang-orang arsitek itu atau orang sipil akan mencari orang-orang yang hebat yang untuk mempermudah dan membuat sebuah karya yang dia buatnya itu sendiri juga memang menjadi baik seperti itu. Nah, ini yang harus didorong oleh orang tua, tidak semuanya harus jadi sarjana. Karena kalau misalnya nilainya juga C, D, sehingga kualitas dari sarjananya itu sendiri akhirnya menurun. Karena tidak mengembangkan keilmuan daripada ilmu-ilmu yang ada ini. Oh iya. Jadi mungkin ilmu selama ini hanya dipahami sebatas wawasan ya, pengetahuan yang seyogianya. Harusnya itu sebuah potensi bahwa itu bisa melahirkan pemahaman baru, sintesis baru begitu. Iya. Mungkin itu yang masih mungkin kalau flashback ke masa lalu begitu, kenapa dulu begitu banyak pemikir banyak lahir, ada Ibnu Sina, ada Aristoteles. Mungkin karena praktik dari itu ya, jadi mereka tidak sebatas ilmu sebagai pengetahuan, tapi memang ilmu sebagai sebuah sarana untuk menciptakan sintesa baru, teori baru, sehingga akhirnya dia bisa berkembang di situ. Iya, karena keilmuan memang harusnya memberikan satu peradaban kepada manusia untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi si ilmu itu sendiri mampu memberikan kesejahteraan juga kepada masyarakat di lingkungannya. Itu yang memberikan bahwa ilmu apapun juga, karena satu ilmu dengan ilmu yang lainnya itu sebenarnya ada korelasinya, sehingga kenapa mereka tidak boleh ada yang menyombongkan ilmu yang satu dengan ilmu yang enggak, karena dari filsafat itu semua tuh ilmu itu akan bergantung satu dengan yang lainnya. Itu sebenarnya kayak arsitek butuh seorang tenaga sipil misalnya, dia butuh seorang yang home decor atau orang yang bisa desainer misalnya, merancang si rumahnya seperti apa, disesuaikan. Tapi orang-orang arsitek taunya kan misalnya rumah di sini ya, jadi bukan hanya sekedar estetika, tetapi memang harus juga memang punya aplikasi terhadap lingkungan tersebut. Kalau misalnya di arsitek, saya bukan arsitek sebenarnya, tapi saya memang senang aja bahwa satu bangunan yang ada di dalam sebuah daerah itu sebenarnya jangan menjadi hal yang aneh. Seharusnya
bangunan yang dibuat oleh seorang arsitek itu pasti akan mempunyai nilai tambah terhadap lingkungan tersebut. Itulah yang jadi nilai tambahnya untuk seorang arsitek. Jadi dengan kita memiliki ilmu, harapannya cara berpikir kita menjadi lebih baik. Dan layanan value-nya, nilai manfaat untuk orang sekitar juga bisa. Betul. Ya itu kenapa ilmu itu penting ya, seperti itu. Jadi ilmu juga, kalau misalnya pendidikan tanpa aksi juga sebenarnya menurut saya sama-sama bodoh dengan orang. Kalau dan aksi tanpa juga pendidikan atau keilmuan itu sendiri juga sama bodohnya, seperti itu. Jadi harus ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu sendiri, ilmunya itu harus sebenarnya harus dipraktekkan, tidak semata-mata. Nah, contohnya misalnya, kalau misalnya ini pasti orang tanya-tanya, lah kamu kuliah ngapain tinggi-tinggi kalau misalnya tiba-tiba kamu berubah tiba-tiba ke dunia seni yang seperti itu. Itu berarti kamu tidak mengembangkan keilmuannya. Nah, ini sebenarnya sebuah pertanyaannya. Karena waktu dulu itu kita selalu berpikir waktu ketika kita menjadi setelah selesai kuliah, ternyata yang namanya seorang penghibur pun memerlukan yang namanya wawasan yang luas juga, sehingga dia mampu mendeteksi atau lebih intuisinya akan lebih terasah dengan adanya metodologi untuk cara kita buat metodologi sendiri nih untuk pendekatan dengan yang seperti apa, menghibur orang tuh seperti apa sih yang sebaiknya kita lihat dulu lingkungannya di mana ini, yang kita hadapi seperti apa, nanti baru setelah kita mencakup itu semuanya baru kita buat tuh, kita kayaknya yang cocok ini kita harus bikin yang ini nih karena ini orangnya gini ini. Nah itu semuanya adalah hasil dari apa yang kita dapat secara tidak langsung sebenarnya. Berarti ilmu bisa diperoleh tidak hanya di bangku sekolah kuliah ya ternyata. Sebenarnya banyak juga kalau ilmu-ilmu lain juga kan bisa sebenarnya kan ilmu itu dibuat metodologinya setelah dari pengalaman-pengalaman orang gitu kan. Iya. Nah, mungkin itu yang unik ya, sekaligus memberi pencerahan bahwa ternyata hanya untuk mungkin orang melihat hanya sebatas bercanda pun, tapi sebenarnya ada juga kita berpeluang juga di situ untuk ada potensi untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan sebenarnya disampaikan. Kalau memang harus seperti itu. Iya, jadi tidak sekedar bercanda tapi tidak ada maknanya atau tidak ada isinya. Segala sesuatu itu memang harus punya kita punya tujuan untuk merubah seseorang itu bukan karena keinginannya, tetapi merubah seseorang untuk kebaikan gitu sebenarnya. Sehingga salah satunya lah misalnya kita memberikan pesan-pesan tetapi tidak harus menggurui seperti melalui candaan, kesadaran-kesadaran seperti kesadaran-kesadaran yang dibangkitkan. Jadi orang-orang yang selama ini melakukan hal yang salah misalnya, mau tidak mau dia berpikir sedikitlah untuk memperbaiki dirinya seperti itu. Iya. Nah, waduh sekarang, ini kucing hebat nih. Mau belajar juga. Iya nih. Kalau mungkin boleh flashback dulu ketika masa-masa Pak Denny kuliah begitu, kemudian direlatekan dengan kondisi saat ini, apakah menurut Pak Denny secara sekilas apakah sama, apakah ada perubahan-perubahan, kemudian seperti apa? Dulu memang terlalu santai ya waktu dulu tuh saya kuliah aja sampai 20 semester. Sekarang sih udah nggak boleh kan. Sekarang tuh 5 tahun dia udah harus selesai. Waktu di saya masih bisa 10 tahun tuh sebelum terjadilah cuci gudang gitu. Keluar. Jadi orang itu santai. Tetapi dengan kesantaian tersebut sebenarnya dia belajar untuk ilmu-ilmu hidup di luar. Sehingga yang namanya koneksinya itu juga bagus gitu maksudnya, karena kita berhubungan dengan orang-orang yang luar. Itu yang karena makanya timbul sebuah bukan ya santainya itulah jadi kesarjanaan. Sebenarnya semua itu hidup kayaknya seolah-olah kita tidak mau, saya nggak mau dijajah dengan kertas itu aja satu. Ya seperti ijazah kertas, kalau kita lihat STNK kertas, surat hak milik rumah kertas, identitas kita juga kayaknya KTP juga sekarang aja yang elektronik itu ya sama lah selembaran yang seperti itu yang seolah-olah kita tuh dijajah oleh hal-hal tersebut gitu, STNK yang semuanya seperti itu. Sampai suatu saat kita nanti tidak akan pernah melihat yang namanya kertas yang terakhir, yaitu surat kematian sebenarnya yang kita tidak bisa lihat, kertas juga.
Nah jangan sampai kita terjajah oleh yang kertas atau hal-hal yang sifatnya tuh lebih ke hedonis lah, yang seperti kayak gitu. Material fisiknya. Makanya kita menyeimbangkannya itu dengan kita memikirkan teman-teman yang lainnya untuk bersama-sama maju. Sebenarnya adalah yang maju itu bukan masalah tingkat pendapatan kita secara materi, tetapi bagaimana kita mempunyai atau lebih bijak gitu dengan menambah wawasan tersebut. Nah, wawasan tersebut juga tidak harus berdasarkan dari ilmu yang kita dapatkan secara formal. Karena dengan kita berhubungan dengan orang lain, maksudnya ngobrol dengan siapapun, kita akan mendapatkan ilmunya. Jika kita terbuka secara secara hatinya kita terbuka, kita pasti akan mendapatkan ilmu dari setiap orang, siapapun. Oh iya. Nah sekarang tadi terkait mungkin bisa dikatakan ini budaya material. Perbedaannya itu ya tadi, kalau si orang dulu itu ya seperti itu, karena makanya mereka bisa lebih bijak. Nah kalau sekarang teman adik-adik kita yang anak-anak kita yang milenial ini lebih cenderung mereka lebih secara IQ itu mereka yang dilahirkan milenial itu semuanya rata-rata tinggi menurut saya. Dan rata-rata memang bagus secara IQ-nya. Tetapi karena tugas dari orang tua sama guru itu sendiri, SQ sama EQ-nya itu harus memang ditambah. Karena kalau misalnya tidak diseimbangkan dengan seperti itu, mereka akan melakukan hal yang seenaknya. Karena yang menjadi kontrolnya dia adalah di emosi sama si spiritualnya dia. Bagaimana dia hubungan dengan yang di atas. Bagaimana dia berhubungan dengan teman-temannya, seperti itu akan memberikan yang namanya IQ-nya dia itu sendiri tuh nanti akan justru berkembang, tetapi berguna untuk si teman-teman yang lainnya. Karena pemikirannya dia dengan kepintarannya itu dia akan berbagi dengan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Nah milenial itu sekarang cenderung lebih sulit untuk bekerja sama. Mereka cenderung lebih individual. Itu yang terus kalau dia menghadapi masalah, dia senangnya tidak memecahkan masalahnya tersebut, tapi dia keluar dari masalah itu. Padahal sebenarnya masalah itu tidak akan pernah selesai kalau dia keluar dari, karena penyelesaian masalah tersebut ada di masalah tersebut gitu. Itu yang sekarang ini jadi lebih ke adik-adik kita ini sebenarnya adalah secara mentalnya yang kurang gitu. Karena apa? Karena hidupnya mereka sekarang serba instan. Segala sesuatu mudah didapat. Apa-apa udah ada, apa-apa udah ada, dipermudah semuanya. Sementara orang-orang tua dulu mereka sulit memperjuang untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Itulah sebenarnya arti dari sebuah perjuangan itu, memberikan mental yang lebih kuat lagi, seperti itu. Jadi sangat kompleks ternyata ya. Sekarang mungkin kalau boleh Pak Denny cerita, mungkin bagaimana sih salah satu mungkin contoh bagaimana Pak Denny berinteraksi dengan putra atau mungkin putri Bapak Denny bicara tentang hal ini, bagaimana kita juga ingin tahu, ingin belajar dari seorang Bapak Denny. Sebenarnya begini deh, kalau menurut saya seseorang itu harus punya legacy. Legacy itu bukan hanya buat anak. Legacy yang terbaik yang sekarang tidak pernah difikirkan. Ini sama juga dengan pemerintahan sebenarnya. Ini buat teman-teman semuanya nanti yang udah 17 tahun yang nanti akan memilih, pilihlah pimpinan kalian yang mempunyai wawasan dan keberpihakan terhadap lingkungan. Karena warisan yang terbaik itu adalah udara yang bersih sebenarnya, yang kita berikan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita. Jadi jagalah itu hal tersebut. Karena apa? Harta semua tidak akan pernah bisa membayar yang namanya udara bersih. Udara bersih, lingkungan yang bersih, yang seperti itu. Karena dari situasi yang seperti itu akan timbul orang-orang yang punya kualitas dengan dia menghirup udara yang sangat bersih. Makanya lingkungan ini sekarang atau keberpihakan kita terhadap masalah alam ini menjadi penting. Karena sekarang kalau kita lihat perubahan iklimnya itu luar biasa. Hampir di seluruh dunia. Nah, seperti Indonesia lah sekarang nih. Kita mau pergi sekarang ini, ibu kota akan berpindah ke Kalimantan. Di mana Kalimantan itu adalah salah satunya adalah paru-paru dunia sebenarnya. Kalau misalnya nanti masuk di sana menjadi, walaupun itu bukan kota bisnis, tetapi ada beberapa habitat, ada beberapa tumbuhan-tumbuhan yang hilang, ada beberapa
ada beberapa ekosistem yang sebenarnya harus dibiarkan seperti itu, tetapi malah sekarang akan diisi oleh beton-beton yang luar biasa. Walaupun itu melalui yang namanya AMDAL, sudah disesuaikan yang seperti itu. Saya percaya bahwa itu tidak akan pernah bisa sebaik-baiknya juga, walau bagaimanapun juga kata saya, biarkanlah itu menjadi hutan. Malah lahan-lahan kosong itu sebenarnya seharusnya bukan dipakai beton, tetapi ditumbuhi kembali dengan yang namanya pohon-pohon tersebut. Sehingga kembali Indonesia mendapatkan menjadi yang punya paru-paru dunia. Dan kalau nggak salah, kalau paru-paru dunia itu kita mendapatkan ada ininya ya, dari orang-orang yang membuat apa, misalnya membuat pabrik apa yang seperti itu. Kalau misalnya dia menginikan udara atau seperti apa, kita mendapatkan kompensasinya, karena yang memeliharanya salah satunya adalah Indonesia. Kita udah terlalu banyak mengambil unsur-unsur yang ada di dalam tanah seperti itu. Walau bagaimanapun juga teori keseimbangan itu pasti berlaku. Semakin banyak kita mengambil yang dari bawah untuk energi-energi yang tidak penting sebenarnya pada akhirnya, ya itu akan terjadi ketidakseimbangan. Jadi warisan kita yang terbaik adalah kita menjaga lingkungan sebenarnya. Itu aja satu. Menjaga lingkungan, berikan kepada mereka punya tanggung jawab. Nah itu nilai tanggung jawabnya. Bukan kita nyimpenin si anak rumah ini, mobil, harta seperti ini, uang. Enggak. Ajarkan si anak-anak untuk menjaga lingkungannya. Nah salah satunya banyak lah yang bisa diperbuat, dan sekarang juga udah mulai kesadarannya sudah mulai ada lah, walaupun belum secara keseluruhan seperti itu. Iya. Saya jadi ingat waktu itu beliau pernah dengan penuh keyakinan menyampaikan bahwa Bapak tidak ingin kamu, dalam ini putra beliau, ingin menjadi seorang yang pintar atau yang bagus, tapi cuma ingin satu, bahagia. Mungkin itu salah satu faktor yang menjadikan keseimbangan hidup, menjadikan seorang yang bahagia. Benar Pak Denny? Iya. Karena memang kita tidak usah harus menjadikan anak-anak kamu cari kekayaan, enggak, kamu harus cari kebahagiaan. Nah kebahagiaan itulah keseimbangan di dalam dirinya sebenarnya. Ketika dia yang tidak membuat orang bahagia itu adalah ketika keinginannya lebih tinggi daripada kemampuannya. Nah hal-hal ini banyak terjadi karena apa? Medsos pun punya pengaruh banyak. Beberapa saudara-saudara kita, teman-teman kita, ataupun orang lain yang melakukan banyak juga lah yang mereka yang secara tidak langsung, walaupun maksudnya tidak pamer, dia pamer misalnya. Itu memberikan apa ya namanya ya, satu pengaruh yang buruk sebenarnya terhadap yang lainnya, sehingga orang bagus ya ini yang ini, sehingga dia punya membentuk keinginannya seperti itu. Akhirnya mereka melakukan hal yang di luar kemampuannya, seperti memaksakan diri seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau buat konten seperti di YouTube itu juga sendiri, ya kita harus saring juga hal-hal yang seperti apa. Terus jangan, nggak usah harus takut dengan yang namanya viewer saya sedikit yang seperti itu. Tidak apa-apa. Kalau misalnya kita nonton, kita viewernya sedikit tapi punya kualitas, itu lebih baik dibanding dengan yang banyak tetapi sebenarnya hampa, tidak punya apa-apa. Cuman kalau sekarang ini kita menuju ke depan ini kan lebih banyaknya adalah lebih ke kapitalis sebenarnya. Jadi kemampuan yang banyak itu yang diambil gitu. Padahal belum tentu jumlah yang banyak itu akan menjadikan kualitas. Itu hanyalah sebuah kuantitas, karena kualitas itu harus terukur secara apa-apanya, ada kategorinya lah, harus diperhitungkan seperti itu. Baik, tentang mungkin tadi kembali ke topik yang pernah dibahas sebelumnya tentang milenial dan mungkin kepemimpinan di sini ya. Jadi ketika seorang milenial ingin memilih calon pemimpin, atau mungkin yang paling dekat, paling gampang memilih teman lah. Bagaimana? Ini kan paling sederhana ya Pak Denny. Jadi bahwa kita akan menjadi lebih baik atau malah lebih buruk tergantung teman yang kita pilih. Nah, gimana sebenarnya saran mungkin saran Pak Denny untuk para generasi milenial, bagaimana mereka seyogianya bergaul, berteman? Iya, kebanyakan orang-orang kan bilang, wah berteman dengan siapa aja, ya enggak lah kata. Kalau kenal aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau berteman ya nggak dengan siapa aja, kita harus memilih. Filter, ya? Karena akan mempunyai dampak terhadap diri kita sendiri. Salah satu yang akan didapat oleh si anak-anak itu adalah bukan hanya dari maksud di sini adalah karakter yang akan dibentuk dia sampai dia nanti membentuk si karakter tersebut sampai dewasa akan terbawa. Itu salah satunya adalah pendidikan dari orang tua. Bagaimana figur seorang ayah dan ibu,
keluarganya seperti apa, paman yang seperti apa, itu akan mempengaruhi banyak terhadap kebiasaan-kebiasaannya. Keduanya adalah guru. Guru, bagaimana cara guru memberikan pelajaran yang seperti itu. Dan guru di sini sebenarnya bebannya lebih banyak. Karena apa? Bukan hanya sekedar dia hanya memberikan pelajaran. Karena kalau pelajaran sekarang kita bikin aja, mereka suruh lihat di Google, carilah kamu, cari di Google, apapun juga ada yang kamu bisa cari. Tetapi pendidikan karakter yang guru adalah contohnya. Nah, contoh ini yang sebenarnya sekarang role model yang hadir di Indonesia ini sangat, menurut saya bukan sangat minim, sangat kita tuh kekurangan. Si anak-anak tuh melihat ketika kita nonton televisi, melihat misalnya kalau lihat politik itu lebih banyak bertengkarnya, dan bukan perbedaan masalah jadi bukan diskusi, tetapi memang debat kusir. Lebih menginginkan bahwa apa yang dia kemukakan adalah yang terbaik, yang seperti itu. Itu juga contoh-contoh yang menurut saya jadi kurang baik. Dan kalau misalnya kita lihat yang berbicara itu juga banyak yang punya gelar-gelarnya juga tinggi, yang seperti itu. Tetapi ya itu tadi, karena ketika emosinya tidak bisa dilakukan, akhirnya dia memakailah bahasa-bahasa atau diksi-diksi yang tidak, sebenarnya ya tidak akademis lah pada akhirnya. Jadi menurut saya jadi akhirnya menurunkan, mendegradasi dirinya sendiri, seperti itu. Nah, contoh-contoh yang seperti itu. Kedua, setelah guru itu baru lingkungan tuh, teman-teman yang seperti apa yang harus akan. Nah, si anak-anak, peran orang tua dan peran gurunya di situ adalah salah satunya adalah juga menyadarkan kepada si anak-anak untuk mencari teman-teman itu, teman sepermainan itu adalah memberikan yang inspirasi, dan sebenarnya ya sumber kebahagiaannya itu juga ya. Maksudnya dia dengan bermain yang satu, misalnya anak saya senang main sepeda, ya bermainlah dengan teman-teman yang main sepeda juga banyak. Tetapi kira-kira yang memberikan kamu apa nih? Ngobrolnya juga enak. Nanti itu sebenarnya dia akan ketemu. Jadi nggak usah harus kita cari, tetapi kita berikan pendidikan ke mereka, sebuah wawasan, atau misalnya nih kamu senangnya lagi, dengan memberikan seperti itu si anak punya kontrol tersendiri, punya filter tersendiri, sehingga ketika dia mau bermain dengan teman-temannya yang lainnya pasti dia akan nyari yang sesuai dengan yang yang sama, ada persamaannya dengan dia seperti apa. Jadi kalau si ini saya sukanya di kulinernya seperti itu, atau ternyata kulinernya bisa berbeda, ternyata ngobrolnya nyambung nih sama dia. Jadi dalam sepanjang perjalanan itu dia menyenangkan karena dia berteman dengan orang yang ngobrolnya enak. Makanya mungkin berbeda. Dia sukanya ini, tetapi yang dinikmati bukan hanya sekedar makanannya masing-masing saja, tetapi obrolannya itu juga punya nilai tersendiri. Jadi kadang-kadang nggak usah harus jangan main ini ya, jangan main sama sini, jangan main sama ini, nggak usah seperti itu. Justru memberikan, ketika kata jangan itu kita keluarkan, memberikan satu efek negatif kepada si anak untuk memblok dirinya. Jadi usahakan jangan memakai kata jangan. Karena dengan seperti itu dia itu udah ngeblok, jadi tidak mengembangkan si cara dia berpikirnya. Jadi berarti ada mungkin mindset ya, mungkin kalau kata jangan. Ya itu mindset itu perlu harus diluruskan gitu. Saya jadi mungkin ini saya tidak bicara secara umum saja. Jadi memang kadang ketika mungkin seorang guru memberikan tugas pun kadang ya seyogianya mindset yang dibangun adalah mindset positif. Misalnya ini tugasnya hari ini, siapa yang bisa menyelesaikan lebih cepat akan dapat reward. Bukannya siapa yang telat mengumpulkan, siapa, dan akhirnya anak jadinya lambat mengumpulkan. Nah itu karena kalau itu kan efek negatif yang dia sebutkan terlebih dahulu, bukan efek-efek yang positif yang merangsang si anak-anak untuk berlomba, tetapi maksudnya kok nilai kompetisi ada di situ, tetapi yang positif ke depan seperti itu. Dan kadang-kadang guru itu guru-guru dulu yang sekarang saya dengan guru-guru yang guru saya maksudnya mungkin banyak perbedaannya. Karena ada beberapa guru-guru saya itu yang kadang-kadang datang untuk 2 jam, dia mungkin hanya ngajar setengah jam. Satu setengah jam dia bercerita tentang hal yang lain gitu. Tetapi dia menjadi guru yang favorit sebenarnya. Karena dia selalu berpikir bahwa kamu sebenarnya kalau kamu rajin membaca, kamu bisa membaca apa yang saya pelajari ini. Tetapi apa yang saya ceritakan ini mungkin kamu tidak bisa didapatkan dari setiap guru-guru yang kamu. Itu kelebihannya. Sehingga si guru itu menjadi favorit dan selalu ditunggu sama si anak-anak. Jadi kadang-kadang gini nih, aduh rugi gue kalau nggak dapet kalau harus bolos
gurunya ini gitu, karena dia mendapatkan nilai lain plus yang seperti itu. Nah itu yang sebenarnya kalau di guru di maksudnya tuh itu tuh tidak menjadi satu nilai lebih di maksudnya di antara teman-teman gurunya itu tidak ada hal-hal yang seperti itu, kecuali ya dia menjadi kesayangannya si anak-anak aja gitu. Padahal mengajar itu tidak harus mengajar secara formal, justru ya karakter pendidikannya itu didapat dari guru itu ya karena gurunya yang seperti itu kadang-kadang. Berarti ilmu itu penting, tapi cara menyampaikan ilmu itu juga penting. Oh iya, lebih penting adalah cara menyampaikan ilmu. Makanya banyak banget profesor-profesor yang pintar ya pintar sendiri dia. Karena orang yang pintar itu adalah ketika dia mendapatkan sebuah permasalahan yang rumit, dia mampu menyederhanakannya dan bisa dimengerti oleh audiensnya dia. Nah itu orang yang pintar sebenarnya. Karena bisa membagikan ilmunya lebih banyak lagi. Walaupun itu misalnya adalah ilmu dasar kepada si anak-anak itu, tetapi dari situ timbul banyak yang akan inspirasi yang akan dibuat oleh anak-anak yang misalnya 20 orang itu otaknya pasti berbeda-beda. Ada yang ingin mengembangkannya ke sini, ada yang ingin mengembangkannya ke sana. Nah itu hanya karena dari satu pendidikan atau pelajaran yang dia berikan seperti itu, karena mudahnya itu dia, oh gini ya ternyata bisa dikembangkan seperti itu. Nah itu yang nilai lebih dari seorang guru. Nah mungkin melalui medium ini mungkin barangkali Bapak Denny ingin menyampaikan pesan secara khusus barangkali untuk para orang tua ya, di bagaimana mungkin pesan mungkin satu hal yang ingin Pak Denny sampaikan untuk para orang tua. Saya sih sebenarnya tidak punya pesan, karena sama-sama yang namanya anak-anak tuh karakternya berbeda-beda, sehingga pendekatan dengan mereka ini juga pasti akan berbeda-beda. Dan orang tuanya itu yang tahu sebenarnya karakter seperti apa anaknya. Yang satu adalah yang pertama, jangan pernah memaksakan anak untuk kehendak atau ambisi diri kita sendiri. Biarkan anak berkembang sesuai dengan bukan kemampuannya dia aja, keinginannya dia, sehingga dia tumbuh menjadi orang yang dewasa. Ketika dia jangan berharap bahwa dengan titel sarjana itu akan menjadikan Anda sebenarnya yang bangga. Si anaknya belum tentu apakah dia memang suka dengan hal tersebut. Jadi biarkan anak berkembang sesuai. Kita hanyalah orang tua yang memberikan fasilitas dan juga ruang untuk mereka berkembang seperti itu. Jadi itu salah satunya. Dan yang penting lagi adalah ya itu tadi, warisan yang terbaik itu bukan harta, bukan apa, tetapi ya menjaga lingkungannya, air yang bersih, udara yang bersih sebenarnya, dan hutan yang memang masih tetap tumbuh seperti itu. Itu yang akan memberikan sebenarnya warisan yang sebenarnya, bukan hanya untuk generasi di bawah kita, tetapi juga untuk generasi-generasi yang lebih lanjut lagi. Termasuk lingkungan, dalam ini lingkungan hidup yang baik juga termasuk warisan bagus. Wah iya, itulah salah satunya ini, bagaimana kita menjaga lingkungan. Maksudnya kita nggak usah harus jauh-jauh. Jadi kita buat yang namanya hal-hal tersebut itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah. Seperti itu, seperti membagi. Yang paling mudah mungkin yang membagi sampah, misalnya dengan yang organik dengan yang organik, seperti itu. Membiasakan diri untuk tidak ada tempat-tempat yang kotor, sehingga nanti akan banyaknya hal-hal yang seperti itu yang mudah sebenarnya. Mudah, dan yang paling penting adalah biasakan hal itu menjadi kebiasaan, jadi habit. Baik, untuk ini kan generasi terus berlanjut ya Pak Denny ya. Pak Denny mungkin mewakili generasi pendahulu katakanlah begitu, dan sekarang mulai muncul generasi-generasi baru. Mungkin adakah kalau boleh saya bertanya, kira-kira khususnya untuk para generasi saat ini, apakah itu milenial ataukah mungkin itu Gen Z, kira-kira kecakapan apa yang seyogianya perlu mereka pelajari ataupun mereka miliki terkait tadi, supaya mereka bisa menjadi seorang pribadi yang bisa menjaga lingkungan dengan baik, punya pribadi yang syukur nanti tidak hanya pintar tapi juga bahagia. Kira-kira kecakapan apa yang seyogianya mereka miliki? Sebenarnya kalau sekarang kita melihat dengan perkembangan yang seperti dunia digital seperti ini, memang kita tidak akan pernah bisa lepas dari dunia digital. Tetapi bagaimana kita mampu memanfaatkan dunia digital tersebut dengan lebih baik sebenarnya. Itu aja yang jadi permasalahannya. Seperti sekarang ini misalnya di beberapa
kalau saya berpikir gini, jangan terlalu banyak lah kita sister city dengan misalnya Korea, misalnya dengan sister city dengan misalnya dengan Jepang, dengan Tokyo-nya lah misalnya, atau dengan ibu kotanya Korea, atau dengan Jerman seperti itu. Sister city kenapa kita tidak bangun dengan kota-kota atau desa-desa atau kabupaten-kabupaten yang ada di kita dengan kemampuan yang ada digital ini kita pergunakan, yaitu masuk di dunia digital. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang masuk di mana, di Jawa itu, di Sragen, sudah mulai mengajarkan si teman-temannya, generasi muda dikumpulkan, mereka diajarin untuk memanfaatkan yang namanya handphone tersebut, karena ternyata satu desa dengan desa yang lainnya dia mempunyai keunikan sendiri. Dengan dia memberikan satu konten tentang daerahnya itu sendiri, ada yang misalnya spot-spot yang bagus untuk bisa dinikmati oleh orangnya, dia sebarkan melalui media sosial itu sendiri, itu ternyata menambah satu hal yang, wah ternyata di sana juga unik ya. Nah itu adalah salah satunya mengembangkan untuk si daerahnya itu sendiri. Nah saya berpikirnya begini, satu dengan yang lainnya pasti punya keunikan. Nah misalnya sekarang saya selalu kemarin tuh berpikirin, kenapa nggak SMA Garut sama Garut dengan Sragen misalnya, sister city. Jadi nanti anak-anak SMA di sana mereka ke Dharma wisatanya ke Garut misalnya, untuk melihat bagaimana pemandangan di sana, itu pariwisata seperti apa, makanan-makanan khasnya yang seperti apa. Nah yang dari Garut juga SMA-nya pindah ngelihat juga ke Sragen, apa keunikan yang ada di sana. Oh ternyata manusia yang yang wujud dari manusia purba itu ada di sana misalnya seperti itu, atau apa keunikan-keunikan yang lainnya, sehingga mereka saling bercerita, memperkuat. Nah itu yang sebenarnya yang dilihat dari bahwa ketika mereka saling mengenal seperti itu memberikan bahwa mereka ternyata kaya, saya tuh kaya ya ternyata. Nah itulah budaya jadi lebih membentukkan, jangan kita cuma ngomong kamu hargai budaya ini budaya itu, enggak. Kalau mau ngajarin anak tentang hutan, jangan bercerita tentang hutan, ajak anak itu langsung ke hutan begitu gitu. Jadi ngelihat problemnya seperti apa yang ada. Itu yang paling mudah lah. Kalau menurut saya hal-hal yang kecil sebenarnya yang tidak harusnya kita lakukan seperti itu. Nah kalau misalnya ada hal-hal yang tersebut satu dengan yang lainnya, sehingga itu melahirkan yang namanya kuliner-kuliner di daerahnya pun berkembang. Karena yang tiba-tiba dari yang Sragen misalnya tadi dapat dodol, yang dari sini dapat apa nih yang gitu. Akhirnya mereka tuh kita mendapatkan, nggak usah harus ke Garut lah untuk dodol, ternyata di Sragen juga ada gitu. Sehingga UMKM-nya mereka juga tumbuh seperti itu. Dengan kita melakukan ekonomi di antara kita sendiri sebenarnya, transaksi. Itu yang paling mudah, tidak usah harus. Makanya berpikirlah lebih kesederhanaan, back to nature sebenarnya, tetapi mempergunakan yang namanya si digital ini menjadi sebuah kebaikan, tetapi untuk jadi hidup kita tetap sederhana, tetapi peradaban dan cara berpikir kita lah yang maju. Tidak usah berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itu juga akan mendapatkan efeknya sebenarnya. Jadi lakukanlah sesuai dengan apa yang, karena dengan seperti itu saya yakin kita akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan dalam sebuah sampul atau kemasan-kemasan kepalsuan seperti itu. Jadi kalau ini sih kasarnya tuh balik lagi ke basic lagi, yaitu ke apa yang sudah kita diajarkan oleh para pemuka agama yang seperti itu, yaitu balik lagi ke kesederhanaan. Itu kan memberikan contoh. Oke. Mungkin tadi sekaligus closing statement ya. Kesederhanaan, dan mungkin kalau mau boleh ditambahkan kesederhanaan ditambah keteladanan. Kenapa keteladanan? Karena kamu seperti yang tadi Bapak Denny sampaikan di awal, jangan hanya berani bicara tapi juga harus Anda lakukan. Mungkin itu saja obrolan kita hari ini. Beliau sangat bersemangat untuk bicara seperti ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih Pak Denny sudah di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.